Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Katakan dengan semangat shalom. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersemangat berjumpa dengan Tuhan. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, engkau dan saya adalah target kasihnya Tuhan. Amin. Dengan penuh keberanian pagi hari ini, hampiri Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, hati kami limpah dengan syukur buat satu minggu yang kami alami, yang kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena kami tahu Tuhan Immanuel. Terima kasih, pagi hari ini kami bersemangat, kami mau merayakan kebaikan dan kesetiaan-Mu. Terima kasih, kami dicintai, kami dikasihi. Kami percaya kami pasti pulang bawa berkat atas ibadah kami pagi hari ini. Dan nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Segala hormat pujian kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang mencintai Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Jemaat katakan sendiri, kasih yang terindah. Kasih yang hati yang mulia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Katakan pujian dari hatiku. Ya Tuhan, selalu di setiap waktuku. Tak akan pernah berubah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki. Ya benar Tuhan, ku kagumi. Mari katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari sekali lagi katakan karya terbesar. Ya lala bakasya, lala ya lala ya lala ya lala ya lala bakasya. Terima kasih buat karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sembah Dia, sembah. Kami bersyukur buat karya-Mu. Karya terbesar dalam hidup kami. Terima kasih.
Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini. Mari mendekat, mendekat, mendekat. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang setia. Oh, sikirala bayarala yarala yarala yarala. Syakayarala yarala yarala yarala. Syakayarala yarala yarala yarala. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oh, barala sher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 
Kami tahu Engkau di sini Tuhan. Kami tahu Engkau di sini. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Penuhi baitnya dengan puji-pujian-Mu. Penuhi baitnya dengan syukur-Mu. Di setiap musim Tuhan, Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Sungguh kami mengagumi Engkau. Sungguh kami mengagumi Engkau. Oh, terus sembah Dia, sembah Dia. Dia suka disembah. Dia suka disembah. Oh, bukankah Engkau dicipta untuk menyembah Dia? Bukankah Engkau dicipta untuk menyembah Dia? Ya. Oh, mari rasakan kasih-Nya di tempat ini. Rasakan cintanya di tempat ini. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Mari buka kedua tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Kami bersuka cita pagi hari ini karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang bersuka cita berkata, amin. Yuk, sama-sama kita bertepuk tangan pagi hari ini yuk. Bersyukur adalah tanda kita setuju dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Kasih salam 5 orang, katakan, ayo bersyukur. Ayo bersyukur pagi hari ini.
bersyukur, katakan, ku mau selalu bersyukur. Syukur cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Yes, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, yes, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Syukur Tuhan pagi hari ini. Oh, cintamu nyata dalam hidup kami. Sebelum Bapak Ibu duduk, mari sama-sama kita serukan haleluya. Boleh lebih keras lagi untuk Raja segala Raja. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Silakan kembali duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kami percaya kepadamu saja Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
pagi hari ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Katakan sama Tuhan, tidak ada pribadi yang lain yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, Engkau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudara yang mencintai Dia, nyatakan kepadanya. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
tempat ini. Di tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, Berkatilah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. sekali lagi segenap hatimu katakan, Tuhan hadir di tempat ini. di Shikara. tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, Berkatilah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. berkaryalah, Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Iralama shikanamo, iralama shikanamo. Hadirat, hadirat luas, hadirku. Shikanana mashi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami jadi tempat kediaman-Mu, di mana Engkau nyaman tinggal di dalam hidup kami. Hinalama shikananamu, hinananalama shi. Hinanalama shikanamo. Oralaba shekararala. Ibadah atau abodah bukanlah suatu rutinitas atau kebiasaan yang kita lakukan. Bukan hanya event yang wajib kita ikuti. Bukan pelayanan yang sebagai tugas kita datang. Tetapi ibadah, abodah adalah engkau menghormati hadirat Allah. Kami bersyukur buat Shekinah Glory yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Karalabasyik. Apapun keadaan kami datang kepadamu hari ini. Mungkin hati kami sedang kacau. Mungkin hati kami belum siap menikmati kehadiran-Mu. Tapi Tuhan, Engkau yang rindu dekat dengan umat-Mu. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Bukan kami yang mengasihi Engkau, tetapi Engkau yang dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Karena kami tahu kehadiran-Mu memberikan kelegaan buat kami. Rasa puas dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Serasa kami gak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, Tuhan jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Jangan jauh dari kami.
Sebab di luar Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apapun. Kuasai seluruh ruangan ini Tuhan. Kuasai seluruh ruangan hati kami. Tidak ada ruangan kosong di dalam hidup kami. Hari ini kami tahu Engkau yang menempatinya penuh atas kami. Terpuji namamu Bapa. Engkau ditinggikan, dimuliakan lebih dari kami yang melayani Engkau. Urapi hambamu, urapi setiap kami yang ada. Tidak terkecuali Tuhan, firman-Mu sampaikan tepat pada sasaran-Mu. Terpuji namamu hanya di dalam nama Yesus. Mari yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Dia dahsyat dan perkasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Wow. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan semuanya, shalom. Bersukacita hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau hari ini saya boleh dipercaya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman, itu semua karena kasih karunia saja. Amin, saudara. Enggak tahu semalam atau kemarin ya, Ko Ferdi telepon untuk saya boleh menggantikan jadi ban serep, saudara. Haleluya. Tidak peduli ban serep, tetapi kalau kita melayani raja di atas segala raja, enggak ada tuh yang namanya ban serep, saudara. Katakan 1, 2 orang kanan kirimu, katakan engkau berharga loh di hadapan Allah. Amin. Siapa yang percaya dirinya berharga? Wow. Sebenarnya Allah itu seperti yang saya bilang di awal, Dia yang rindu untuk dekat dengan kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan pada saat kita masih berdosa, Dia memberikan kasih-Nya itu buat setiap kita. Bersyukur enggak kita hidup di dalam kasih karunia Allah? Amin. Kalau kita hadir di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Ada banyak orang-orang yang bangun tidur melek moto, gak bisa bernafas, benar gak? Masih butuh bantuan oksigen di rumah sakit. Kasih Allah, awal 2024, saya yakin dan percaya, kita tidak menghadapi sesuatu yang di dalam Yesus ya. Kalau kita mengikut Yesus, jangan dipikir mengikut Yesus tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Benar? Awal 2024 saya sudah dikelui banyak jemaat, saudara. Bu, saya ngadepi suami saya yang begini. Saya menghadapi anak-anak yang tidak taat firman. Ini masih awal Januari 2024. Menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan. Kasih Tuhan, tetapi ingatlah kekuatan kita sebenarnya hanya ada di dalam hadirat Allah. Amin. Kalau Yesus hadir, perahu kehidupan kita bukan tidak mengalami badai. Benar saudara? Murid-muridnya satu perahu dengan Yesus. Tuhan Yesus tidur di buritan dengan nyenyaknya. Yesus ada. Yesus hadir. Tetapi perahu itu mengalami apa saudara? Ombak, badai yang mereka gak prediksi sebelumnya. Ini di Danau Genesaret. Danau Galilea itu jangan dipikir seperti danau-danau di Indonesia. Danau di Galilea saudara, di Israel sana adalah danau yang lautan luas saudara, seperti lautan luas luar biasa. Dan ada badai, ada ombak, ada gelombang yang besar, sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan hari itu ketika murid-muridnya bersama di satu perahu dengan Yesus, apa yang terjadi? Ada badai, ada gelombang yang besar. Dan murid-muridnya waktu itu dipenuhi, dikuasai oleh ketakutan. Guru, Yesus, kenapa engkau
membiarkan kita binasa. Bayangin saudara, satu perahu dengan Yesus, murid-muridnya berani katakan bahwa kita ini mau binasa. Kita itu siapa saudara? Guru dan para muridnya. Tuhan Yesus dengan penuh kesedihan berkata, hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Harusnya kalau ada Yesus, kalau Yesus hadir, kita gak perlu takut dong. Amin. Dia gak mungkin biarkan kita binasa. Dia gak mungkin biarkan dia, Yesus dan para muridnya semuanya binasa saudara. Logikanya kan seperti itu, benar? Tapi muridnya sudah dikuasai oleh ketakutan. Ketika guru mereka nyenyak tidur, mereka berteriak-teriak. Tidakkah engkau peduli guru bahwa kita binasa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan itu bisa membawa berkat buat setiap kita, bisa menenangkan hidup kita, tetapi ingat, kehadirannya bisa membuat celaka. Saya enggak sedang menakut-nakuti hari ini. Tetapi itu yang terjadi di 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Ya. 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Bisa dibantu? Oke. Kita baca dengan suara terbaik kita 2024. Sudah bersemangat hari ini? Haleluya. Ketika Tuhan hadir pasti memberi semangat dan kegairahan dalam hidup kita. Yuk kita baca 2-3. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni berapa? 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Selama 20 tahun tabut Allah, yaitu lambang kehadiran Allah saudara. Bagi umat Israel ini ada sesuatu yang dahsyat, katakan dahsyat. Amin. Selama 20 tahun ada tinggal di Kiryat Yearim saudara. Namun yang dialami adalah keluhan. Yang dialami adalah bencana ketika ada di Filistin. Bahkan ketika tabut itu dipindahkan oleh Saul, Saul pada waktu itu merasa bahwa tabut, apa sih tabut, yang penting hidupku. Bagi Saul, tabut bukanlah sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Tuhan buat Saul pada saat itu bukan sesuatu yang istimewa saudara. Sebab itu ketika tabut itu diambil oleh orang-orang Filistin, apa yang terjadi? Dibiarin aja oleh Raja Saul. Dan tabut itu menimbulkan bencana yang besar buat Filistin. Namun ketika orang Filistin mengembalikan tabut itu ke rumah Abinadab, selama 7 tahun tabut itu berada di rumah Abinadab, tidak terjadi apa-apa. Tuhan hadir, ada tabut Allah, lambang kehadiran Allah, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika dipindahkan oleh rombongan yang di dalamnya ada Usa, mereka tidak memperlakukan tabut itu dengan benar saudara. Tanda mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi? Usa mati. Niatnya baik. Tabut yang tergelincir itu diselamatkan sama Usa. Tapi ingat, Usa bukanlah orang dari suku Lewi. Ketetapan Tuhan, Tuhan itu ada di dalam perjanjiannya. Dia tidak bisa lepas dari perjanjiannya saudara. Ketika kita hidup di luar perjanjian Tuhan, ketika kita hidup di luar kebenaran Tuhan, tidak tanggung jawab dia saudara. Amin. Sebab itu ketika Usa memegang tabut itu, dia mati.
Pada saat itu kemudian dipindahkan ke rumah Obed-Edom. Daud itu merasa ketakutan. Kenapa dengan tabut ini? Wis tak titipkan di rumah Obed-Edom. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Ya, 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. Wow. Haleluya. Ada banyak orang Kristen 20 tahun jadi orang Kristen. Sudah 7 tahun menjadi orang Kristen. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tetapi tabut atau kehadiran Yesus dibiarkan begitu saja. Tidak terjadi apa-apa, bahkan ada timbul banyak bencana. Namun apa yang terjadi dengan Obed-Edom? Dia orang Gad, keturunan suku Lewi, saudara. Obed-Edom mengerti bagaimana memperlakukan tabut Allah, kehadiran Allah. Dia benar-benar menghormati tabut Allah bersama dengan semua keluarganya, saudara. Dikatakan apa? Yuk kita baca 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tepuk tangan buat Allah kita. Saudara pengen jadi orang Kristen yang 7 tahun, 20 tahun, atau 3 bulan saja Allah memberkati kita? Yang jawab pasti siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudara gak percaya Tuhan itu bisa memberkati kita? Jangan di pikiran kita berkat itu memberkati itu berkat-berkat materi nih pasti nih Ibu. Ngomong tuh uang nih pasti. Jangan dipikir seperti itu, saudara. Kalau engkau melihat Januari, Februari, Maret. Kalau engkau melihat, menghargai, menghormati tabut kehadiran Allah di dalam kehidupanmu. Engkau akan menuai kelimpahan di dalam Tuhan. Engkau akan sehat selalu. Amin. Orang yang sehat bisa melakukan apapun. Orang yang sehat bisa datang ibadah onsite. Orang yang sehat bisa bekerja dengan maksimal. Dan Tuhan memberkati kita lewat banyak hal, saudara. Amin. Siap untuk diberkati Tuhan? 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu. Dia tahu posisinya sebagai seorang Lewi. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika kita membaca ayat demi ayat setelahnya. Obed-Edom mengerti ketika tabut itu kehadiran Tuhan itu dihormati. Dia terus memberikan hidupnya menjadi penjaga pintu gerbang rumah Allah. Ketika engkau diberkati Tuhan, seperti Obed-Edom, engkau tidak akan lupa akan Sang Pemberi berkat, Sang Pemulih hidupmu, Sang Penyembuhmu. Amin. Engkau akan selalu ingat dan mengerti tugas dan tanggung jawabmu. Ucapan syukur akan keluar dari mulutmu, kau gak akan pernah lupa akan Tuhan. Seperti Obed-Edom, dia terus menjadi penjaga pintu gerbang rumah Allah. Bahkan seluruh keluarganya melayani Tuhan. Amin, saudara. Kehadiran Tuhan itu berapa lama sih, Bu? Berapa jam sih kita harus lewati kehadiran Tuhan? Saudara, kehadiran Tuhan bukan hanya waktu saudara datang di sini, di ibadah ini. Ya, kita mau baca ayatnya sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Minggu lalu saya berbicara di ibadah kami di BMC, saudara. Dengan satu sharing adalah lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kita baca ya 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Apa sih hubungannya ibadah
ya, dengan materi, dengan rasa cukup, rasa puas. Yuk kita baca ya. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah apa saudara? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, uang itu kira-kira baik atau jahat? Jahat. Uang jahat saudara. Kasihan deh uang ya. Uang disalahin, uang jahat gitu ya. Saudara, uang itu enggak jahat saya katakan. Yang jahat apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Bayangin, mereka meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus karena cinta akan uang. Ya kan? Dengan berbagai-bagai duka, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Uang gak jahat saudara, jangan pernah nyalain uang. Yang jahat adalah cinta akan uang. Ketika orang muda yang kaya datang kepada Yesus, ya kan? Orang muda yang kaya ini dengan penuh antusias bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru yang baik, bagaimana caranya aku mendapatkan hidup yang kekal? Benar? Pertanyaannya seperti itu kan? Tuhan Yesus jawab apa? Sudahkah kamu melakukan semua hukum-hukumku? 10 perintah Allah. Tenang aja guru. 10-nya sudah aku kerjakan. Kalau ada 15 pasti aku kerjakan. Katanya anak muda itu saudara. Dengan penuh antusias. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu pengen hidup yang kekal, jual hartamu, ikut aku. Dan apa yang terjadi? Orang muda yang kaya tersebut meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Yesus ada enggak saudara pada saat itu? Yesus hadir enggak saudara pada saat itu? Hadir dong. Ketemu enggak sama orang muda yang kaya itu? Ketemu saudara. Yesus ada, Yesus hadir. Namun ketika orang muda itu ditanya, kalau engkau mengasihi aku, jual hartamu, ikut aku. Bukan masalah uangnya saudara. Tuhan Yesus gak mempermasalahkan uangnya. Tuhan Yesus gak butuh duit. Amin. Ada orang-orang, ada jemaat yang datang kepada saya berkata, Bu Gembala minta maaf. Minggu lalu gak bisa ke gereja. Kenapa Bu? Gak punya kolektor. Pernah gak saudara terbersit seperti itu? Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan lebih butuh hatimu yang haus dan lapar akan dia. Amin. Sebab itu kalau gak punya uang kolektor, gak usah bingung. Datang aja ibadah. Tunjukkan rasa haus dan laparmu kepada Tuhan. Gak usah fokus sama masalahmu. Tuhan itu bisa mencukupkan seluruh keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika orang muda yang kaya itu hatinya terpaut bukan kepada Yesus, dia meninggalkan Yesus dengan sedih. Yesus ada, Yesus hadir di kehidupan orang muda itu. Tetapi yang meninggalkan Yesus itu siapa saudara? Kita. Yang
hatinya terpaut bukan kepada Yesus, tetapi kepada yang dipercayakan Yesus buat hidup kita. Amin. Hati-hati dengan cinta akan uang. Uang pun gak salah saudara. Kalau engkau cinta, hatimu itu melekatnya kepada yang di luar Yesus. Engkau seperti orang muda yang kaya tadi. Engkau meninggalkan dia, meninggalkan kehadirannya, meninggalkan hadiratnya. Hanya karena hatimu terpaut kepada yang lain. Amin. Ada banyak orang Kristen yang jatuh karena cinta akan uang. Rasa puas atau rasa cukup itu bukan kita berarti berhenti dari semua pekerjaan kita. Aku kemarin dengar firman. Bu Kesia bilang kalau saya nggak perlu cari duit lah. Karena cinta akan uang itu kejahatan sekali. Bukan uangnya yang jahat. Wes aku nggak usah bekerja lagi. Aku berhenti dari semua pekerjaanku. Itu juga salah saudara. Kenapa? Paulus ketika diberi persembahan kasih, dia kembalikan saudara. Dia bekerja. Bersama dengan Aquila dia membuat satu usaha. Bikin apa saudara? Bikin tenda untuk menghidupi pelayanannya. Memang tidak semua hamba Tuhan seperti Paulus. Tetapi kita juga belajar dari Amsal. Belajarlah kepada semut. Semut gak malas, dia rajin banget. Amin. Orang Kristen harus lebih daripada semut. Berusaha boleh saudara. Tetapi jangan memburu uang. Jangan memburu yang lain. Hatimu jangan terpaut kepada yang lain. Tetap yang utama adalah Yesus. Siapa yang gak butuh uang? Semua orang butuh uang, benar gak? Tetapi tidak semua bisa diukur dengan uang. Uang bukanlah segala-galanya di dalam hidup ini. Karena ada banyak hal dalam hidup ini yang gak bisa diukur, dibeli dengan uang. Bisa enggak kita beli kebahagiaan? Gak bisa. Bisa enggak kita beli kesehatan? Gak bisa saudara. Tidak bisa dibeli, tidak bisa digantikan dengan uang. Uang gak bisa membeli kita sukacita. Benar? Uang gak bisa membeli kenyamanan. Saudara bisa membeli bed yang paling mahal mungkin, yang paling bisa nyaman kayaknya buat engkau tidur istirahat. Tetapi kenyamanan tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan usaha kita, dengan uangmu. Haleluya. Kasih Tuhan, rasa cukup ini penting sekali. Dan Tuhan bilang apa? Ayat 1 Timotius 6 tadi ayat yang pertama. Tolong dibantu, haleluya. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Kalau saya mau bertanya kepada saudara, mau untung apa mau rugi? Semua mau untung dong. Siapa yang mau gangdonya besar saudara? Gak ada yang mau, haleluya. Saya mau. Siapa yang mau untung besar? Munak banget deh saudara. Saudara kayak malaikat loh di sini. Serius, saya jadi minder loh saudara. Serius. Saudara, kalau saya bertanya seperti ini firman saudara ya. Kalau ibadah itu disertai rasa cukup, akan membawa keuntungan yang besar. Gak salah kita ini beruntung, amin. Tuhan berkata kepada Yosua, kalau engkau bertindak hati-hati, engkau merenungkan firman Allah siang dan malam, bertindak hati-hati melakukan segala yang ditetapkan oleh firman Allah, maka hidupnya akan selalu berhasil dan engkau akan selalu beruntung. Amin. So pernah baca ayat ini kan? Beruntung itu dosa apa enggak? Enggak dong, jangan takut saudara ya. Jangan takut. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup,
itu memberi keuntungan yang besar. Apa arti rasa cukup di dalam ibadah? Ketika engkau menikmati hadirat Tuhan, hadiratnya itu engkau miliki dengan cukup. Artinya Tuhan Yesus itu cukup buat kita. Hadirat Allah itu cukup buat kita. Kehadirannya itu cukup buat kita. Kita tidak membutuhkan tambahan yang lain. Yang percaya katakan amin. Itu arti daripada ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar buat setiap kita. Kalau engkau beribadah, ibadah dengan sungguh-sungguh, Yesus cukup buatku. Engkau memuji Allah dengan sungguh-sungguh, gak peduli lipstikmu hilang, air matamu meleleh sehingga blush onmu hilang. Saudara gak usah pedulikan itu. Itu artinya Yesus cukup buat kita. Pada waktu engkau ibadah, engkau gak mikirin komporku mau murup apa mati yo. Pernah gak mikir gitu ibu-ibu? Ada banyak kesaksian, ibu-ibu jangan ditiru nih saudara, itu mencobai Tuhan ya kan. Pada saat mereka masak, lupa kompornya gak dimatikan. Mereka bingung, sepanjang ibadah gak tenang saudara. Ini tidak memberikan rasa cukup. Hati-hati harus, ibu-ibu juga hati-hati ya, wanita-wanita yang masak kalau mau ibadah ya tinggalkan semua dalam keadaan aman rumahnya. Amin. Sehingga kita nggak pusing dengan apa yang terjadi di rumah kita. Kita nggak pusing dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah, engkau tinggalkan semua masalahmu. Fokus kepada Tuhan yang memberikan rasa cukup dan puas di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita merasa cukup di dalam hadirat Tuhan, maka masalahmu, apa yang dipercayakan Tuhan di dalam hidupmu, kekayaanmu, itu cuma tambahan atau bonus, katakan bonus. Amin. Ketika engkau punya rasa cukup, maka kekayaan adalah bukan lagi sebagai tujuan hidup. Benar? Bukan lagi sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai sarana untuk dipakai menjadi berkat buat banyak orang. Siapa yang mau menjadi berkat? Amin. Sebab itu di Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, Yohanes 10 ayat yang 10, ini sering kali kita dengar. Pencuri itu tugasnya apa saudara? Datang, dia hadir. Pencuri itu datang hadir dalam hidup kita hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku Yesus datang, kehadiran Yesus, tujuannya apa saudara? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, abundant, rasa cukup. Ketika Yesus datang, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak membinasakan. Tetapi Yesus datang memberikan kehidupan buat kita dan kita mempunyainya dalam abundant, kelimpahan. Amin. Rasa cukup yang dimaksud di sini adalah ketika engkau bisa menerima dan menikmati semua berkat yang diberikan Tuhan buat setiap hidup kita. Dan kita bisa berbagi dengan orang lain. Amin gak saudara? Jangan cukup diberkati. Tapi apakah engkau punya hati yang berbagi, generous. Itu artinya abundant. Ketika Sakeus bertemu dengan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Perjumpaan, kedatangan, kehadiran Yesus di dalam rumah Sakeus mengubahkan kehidupan Sakeus. Amin. Awalnya dia orang yang pelit, super pelit. Dia sampah masyarakat.
Kejahatannya sudah diketahui banyak orang. Dibenci, dikucilkan. Karena ini orang pajak, saudara. Apa yang terjadi ketika dia jumpa dengan Yesus? Yesus mengubahkan semua karakternya yang pelit, yang gak murah hati, diubah jadi murah hati. Dia gak peduli lagi dia punya uang atau enggak. Separuh dari milikku Tuhan akan ku kembalikan. 4 kali lipat bagi orang yang menjadi korbanku. Keren banget. Rasa cukup yang Tuhan mau. Ibadahmu harus disertai dengan rasa cukup. Hari ini engkau datang, sudahkah engkau puas di dalam hadirat Tuhan? Amin. Amin. Dia bisa memuaskan loh saudara. Hari-hari ini kami konsen dengan anak-anak kita, anak-anak kids. Karena saudara tahu kalau kita tidak memuridkan generasi, mereka akan dimuridkan oleh dunia. Ya, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang mengejutkan kita hari-hari ini. Tentang pornografi saudara. Anak-anak yang masih kecil, di bawah umur saudara. Mereka sudah punya rasa gak puas. Kehadiran orang tuanya tidak membuat rasa puas. Bahkan sering kali orang tua tidak mengindahkan kehadiran anak-anaknya di rumah mereka. Mereka tidak memperdulikan anak-anak mereka. Diserahin aja kepada gurunya. Diserahin aja kepada kakak-kakak kidsnya saudara. Udah beres. Pasti berubah. Enggak seperti itu. Dia membutuhkan kehadiran orang tua. Amin. Dia membutuhkan kasih kita. Tetapi ada banyak anak-anak hari-hari ini bayangin. Sudah perhatikan orang-orang tua. Engkau dipercaya buah hati. Engkau harus lakukan itu tanggung jawabmu dengan sepenuh hatimu. Amin. Itu tanggung jawab kita. Mereka dimuridkan oleh pornografi, bayangin. Mereka sudah berfantasi, pikiran mereka sudah ngeri banget hari-hari ini. Rasa puas atau rasa cukup itu sangat penting. Hadirat Allah di dalam tabut Allah, di dalam tabut perjanjian. Kasih Tuhan, itu adalah lambang kehadiran Allah. Tabut ini berisi apa saja saudara? Yang pertama adalah buli-buli yang berisi roti mana. Roti mana mengingatkan kita tentang pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, benar? Percayakah kita bahwa kehadiran Allah, tabut Allah itu sanggup memelihara hidup saudara dan saya? Ketika engkau di dalam hadirat Tuhan, engkau gak cukup. Sebab itu Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, kebutuhanku bukan keinginan, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Siapa yang percaya kita dipenuhi oleh Tuhan hari-hari ini? Siapa yang percaya saudara? Kebutuhanmu terpenuhi di dalam hadirat Tuhan? Amin. Kalau kita melibatkan Allah selalu di dalam setiap hidup kita, kita gak akan pernah tidak cukup. Selalu dia puaskan, selalu dia penuhi semuanya. Tanpa kita merasa kok kurang ya. Maka saudara, apa yang harus kita lakukan? Menghormati kehadiran Tuhan. Bisa kita mulai dari hal yang kecil, setiap hari kita bisa lakukan. Yang kita lakukan sepanjang tadi kita nyanyi, apa saudara? Mengucap syukur, katakan mengucap syukur. Ucap terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Itu hal kecil ketika engkau menghormati kehadiran Tuhan. Benar? Engkau sudah menghormati bahwa di dalam tabut Tuhan ada buli-buli mana. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam hidupmu. Dan hatimu limpah dengan syukur. Enggak seperti bangsa Israel penuh sungut-sungut. Kurang uripe saudara. Ingat manusia enggak pernah punya rasa cukup, benar enggak saudara?
Dikasih istri sing wayu kurang, saudara ya. Poligami ada. Dikasih rumah satu, kurang Tuhan. Keluargaku tambah wakil Tuhan, bukan hanya anak, cucu, cicit lagi. Dikasih mobil yang satu masih kurang aja. Manusia penuh dengan rasa kurang, tidak puas. Maka kehadiran Tuhan, percayalah, Dia akan mengubahkan dan membuat kita selalu puas. Kita selalu bisa bilang, say thank you sama Tuhan. Setiap hari kita bangun pagi, terima kasih Tuhan, aku bisa bangun. Terima kasih Tuhan, aku bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, aku bisa ke gereja, aku bisa ibadah. Terima kasih Tuhan, aku bisa melayani Tuhan. Amin. Apakah hidup kita penuh dengan sungut-sungut atau terima kasih? Ucap syukur dong. Tuhan Yesus memuji satu orang kusta yang kembali kepadanya dengan ucapan syukur. Orang itu tahu terima kasih. 10-10-nya disembuhkan Tuhan. Terima keselamatan. Disembuhkan Tuhan. 10-10-nya. Tetapi satu yang kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu saja yang diselamatkan. Saudara mau yang full terima atau cuma sebagian? Isi hidupmu dengan ucapan syukur, bukan hanya engkau terima kesembuhan, kelimpahan, diberkati Tuhan, pulih hidupmu, tapi engkau juga diselamatkan. Amin. Dan engkau akan jadi berkat buat banyak orang. Satu orang yang tahu mengucap syukur, dia pasti bercerita kepada orang lain, aku sudah disembuhkan Tuhan. Hati kita kalau mengucap syukur, selalu saja kita nggak pernah bisa berhenti untuk menyembah Dia. Selalu saja kita tidak bisa berhenti untuk membicarakan tentang Yesus kepada orang lain. Benar saudara? Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ini ayat yang selalu mengingatkan kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 2-3, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Mengucap syukur itu bukan hanya dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan gak punya uang, dompet kita tipis, harus mengucap. Saudara yang bilang loh ya, dalam segala hal ini yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita ini selaras dengan kehendaknya Tuhan, apapun Tuhan pasti bisa berikan loh kepada saudara. Hebatnya pengucapan syukur itu sampai seperti itu. Kasih Tuhan. Kita mau belajar yang isi daripada tabut perjanjian yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas. Katakan tongkat Harun yang bertunas. Itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Menghormati Tuhan adalah menghormati kedaulatannya dalam hidup kita. Artinya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Semenit 2 menit kita keluar dari tempat ini, apa yang terjadi? Amin. Suami saya betul-betul jadi saksi ketika suami saya berkhotbah pada saat awal tahun di tempat ini. Saya benar-benar menyaksikan dia harusnya sudah habis masa hidupnya di bumi ini saudara. Kuotanya harusnya udah habis. Serius. Lihat saudara bukan lagi 1, lihat saudara 4, jadi penuhnya ini betul-betul penuh tidar ini dia lihat saudara. Kenapa? Karena dia melihat pintu yang terbuka, malaikat Tuhan yang biasanya mencabut. Dia waktu berdoa buat orang-orang sakit, dia melihat pintu itu terbuka, malaikatnya udah siap jemput dia. Ketika dia berkhotbah, ketika dia bersaksi, ketika dia sharing, dia tuh merasa lihat dia sendiri untuk khotbah saudara. Itu yang dia saksikan waktu dia
sharing di gereja. Kita nggak pernah tahu, nobody knows. Kalau waktunya habis, kita nggak bisa tawar-tawaran dengan Tuhan, saudara. Amin. Kalau Tuhan maunya habis, tiketmu udah siap nih, sudah nggak bisa nawar. Hari ini Tuhan, iya hari ini. Ketika kita menghormati kedaulatan Tuhan, hiduplah dengan menunjukkan kebergantunganmu loh sama Tuhan. Tiap hari aku membutuhkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Apakah setiap hari engkau bergantung kepada Allah yang hidup? Apakah engkau bergantung dengan kekayaanmu? Dengan apa yang orang tuamu miliki? Itu semua sementara, amin, katakan sementara. Yang di dunia ini cuma sementara, saudara. Bisa lenyap seperti uap, seperti asap. Mungkin kecantikan kita sementara, katakan sementara wanita. Ada enggak yang 1000 tahun wayu terus kinclong, glowing terus. Nek ono taruh sini saudara ya. Saya percaya enggak pernah ada. Sementara. Keluaran 33 ayat yang ke-15 di dalam versi firman Allah yang hidup. Musa berkata, lalu Musa berkata, apabila engkau tidak menyertai kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Siapa yang perlu tuntunan Tuhan senantiasa? Itu sebabnya di dalam tabut perjanjian Allah ada 2 loh batu yang berisi perintah ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang perlu firman Allah dalam hidup ini? Amin. Mazmur 119 ayat yang 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mungkin hidup kita gelap, saudara. Sudah buntu, Bu. Aku dikejar-kejar debt collector. Tapi percayalah, ketika engkau mencintai firman dan melakukan, Dia akan menerangi semua jalan kita, saudara. Jalanmu yang gelap bisa terang. Gak tahu gimana caranya. Pakailah cara Tuhan, jangan pakai caramu. Amin. Diam di dalam hadiratnya, tenang aja di dalam hadiratnya. Saya bilang ibadah itu bukan hanya di gereja, tetapi 24 jam dalam hidupmu. Yesus hadir. Itulah indahnya ketika kita hidup di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia. Dia selalu ada 24 jam di dalam hidup kita. Waktu saya sepanjang perjalanan nyetir sendiri, saudara, di tempat ini, saya tahu Yesus ada. Saya selalu nyanyikan pujian buat Dia, bermazmur buat Dia, indah sekali. Tuhan sampai tibakan di tempat ini dengan selamat. Sudah lihat saya sehat? Puji Tuhan, itu karena Tuhan. Hormati kehadirannya. Haleluya, puji Tuhan. Saya minta semua pemain musik bisa kembali, haleluya. Jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Dia selalu ada di tempat saudara duduk. Waktu saudara ngomong, waktu saudara memuji Dia, waktu saudara mendengarkan firman, Tuhan itu ada loh. Ada loh saudara. Dia ada loh saudara. Dia memperhatikanmu.
Dia melihat semua kebutuhanmu. Dia nggak tutup mata, tetapi penyertaannya selalu sempurna di dalam hidupmu. Apa yang terjadi ketika kita nggak punya lagi gairah, nggak merasakan di dalam satu gereja, dalam satu ibadah, ada orang yang merasakan benar-benar Tuhan hadir, tetapi ada orang yang ngapain sih itu orang sampai nangis-nangis meler-meler, aku nggak ngerasain apa-apa tuh. Ada nggak saudara? Real ini nyata. Akhir tahun kami diberi kesempatan untuk hadir melayani di satu gereja kecil di daerah Mojosari, Mojokerto. Sudah tahu nggak? Musiknya nggak selengkap ini. Permainan musiknya biasa-biasa aja. Yang WL nggak tahu ngalor ngidul nadanya saudara. Saya nggak peduli. Tuhan lawat dengan hadiratnya dengan luar biasa. Saya bisa nangis sejadi-jadinya bukan karena utang saudara. Bukan karena saya punya masalah besar. Bukan karena jemaat saya punya masalah yang banyak. Enggak. Karena Tuhan hadir menyentuh hidup saya. Amin. Amin. Apapun masalahmu, jangan pernah fokus kepada masalah. Fokuslah kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalahmu. Orala pasikatala. Dia memberi air kehidupan. Seperti wanita Samaria yang ada di sumur Yakub. Saya bacakan buat setiap saudara Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dalam versi terjemahan sederhana Indonesia 3. Pada puncak perayaan pesta tersebut, yaitu hari ke-7, Yesus berdiri dan berseru kepada orang banyak yang ada di dalam teras rumah Allah itu. Siapa saja yang haus di antara kalian, datanglah kepadaku untuk minum. Seperti tertulis dalam firman Allah, orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Maksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diterima dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi pada waktu dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan kepada orang percaya karena Yesus belum mengalami kematian dan belum diangkat ke tempat kemuliaannya di sorga. Saudara sudah terima Roh Kudus? Yesus sudah mati bangkit naik ke sorga buat kita. Dicurahkannya Roh Kudus buat setiap kita. Ketika engkau sudah tidak merasakan lagi hadirat Allah, hidupmu sudah terbiasa. Biasa lakukan ibadah, biasa melayani, biasa melakukan semua aktivitas, biasa bekerja. Hati-hati dengan familiarity. Karena itu adalah satu dosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena waktu engkau biasa, hatimu sudah mulai suam. Engkau gak lagi punya cinta yang menyala di hadapan Tuhan. Amin. Kalau itu yang terjadi, kata Tuhan, kalau engkau haus, datang kepadaku. Minum air yang kuberikan kepadamu. Engkau gak akan haus untuk berapa lama? Selama-lamanya. Sebab air itu bisa menjadi mata air yang membual. Dari dalam hidup kita, air itu bisa menjadi mata air yang membual. Bukan hanya memberkati hidup kita. Rasa cukup itu akan bisa memberkati orang lain yang melihat kita, oh gitu ya jadi orang Kristen. Berbeda. Oralapasi katakan. Oralapasi katakan. Ayat yang terakhir saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ayat yang terakhir ada di haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Uralapa shikata karala malam. Masuk hadiratnya tuh. Terima kasih Yesus. Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 13. Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 13. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk.
Sudah merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sudah merasakan Shekinah glory ada di tempat ini. Saudara menikmati dan rasa cukup, puas dengan hadiratnya. Amin. Kita baca yuk 2-3. Meskipun 100 kejahatan dilakukan seorang berdosa, ia tetap hidup, bahkan panjang umurnya. Konon siapa taat kepada Allah pasti hidupnya serba mudah. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya minta terjemahan baru, sorry ya. Terjemahan baru, ini lebih jelas. Oke. Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 13, yuk kita baca 2-3. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Orang yang menghormati kehadiran Allah, takut akan hadiratnya, dia akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Panjang umur. Siapa yang mau panjang umur? Orang yang selalu punya rasa cukup di dalam ibadah, dalam hadirat Allah. Dia akan menikmati semua yang baik. Karena Bani Korah berkata, 1 hari ada di pelataran Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat kediaman orang-orang fasik. Dikatakan di dalam terjemahan lain adalah istana kejahatan. Walaupun orang fasik mempunyai kemah, rumah yang indah seperti istana. Tapi kalau dalamnya kejahatan, kita tidak akan menikmati kebahagiaan, saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menambah keagungan. Katakan Yesus. Angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu.
pada siang hari ini. Iman kami saat ini tengah suam-suam, tapi dengan berkat firman-Mu siang hari ini sebagai penyemangat hidup kami Tuhan ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kami atas nama Gembala Sidang, pengerja dan seluruh jemaat GPI Tidar Blessing mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kesya Tantri yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada jemaat yang baru beribadah di tempat ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kami berharap ke depan juga Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Amin. Selanjutnya kita saksikan agenda gereja ke depan. Silakan teman-teman. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam minggu ini. Dan saya yakin bahwa firman Tuhan yang disampaikan dapat mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan saat ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Kami mengundang para wanita Tuhan untuk bertemu bersama menjadi wanita yang berdampak dalam acara Wanita Battle Indonesia setiap hari Selasa 1 bulan sekali. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengalami pemulihan dan perjumpaan dengan Tuhan, bisa menghadiri Gathering and Worship Night setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Sejahtera bangsa, sejahtera kota adalah sejahtera kita. Mari mengambil bagian dalam menara doa setiap hari Kamis pukul 7 malam di tempat ini. Sebagai wadah bagi umat pilihan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah melalui Growing Together Community setiap hari Jumat pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person yang ada. Hai kamu yang berjiwa muda, yuk join di Koca Youth Service setiap hari Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Ibadah minggu depan tanggal 28 Januari 2024 akan dilayani oleh Pastor Philipus Edi pada pukul 9:30 pagi di tempat ini. Bagi anak Bapak Ibu dapat mengikuti Kocar Kids setiap hari Minggu pukul 10 pagi di lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar GPI Tidar Blessing, dapat mengikuti sosial media kami baik Facebook maupun Instagram. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat hadir ibadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel GPI Tidar Blessing, serta dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, besok tanggal 24 Januari ada Gathering and Worship Night. Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa hadir seperti pada pagi hari ini. Mungkin di hati Bapak Ibu berkata, aku ini masih baru Pak, sungkan saya ini gitu. Jangan sungkan Bapak Ibu, kita kan menyembah Tuhan gitu loh. Boleh enggak ya aku ngajak tetangga atau teman? Oh boleh Bapak Ibu, silakan ajak tetangga teman sebanyak-banyaknya ke tempat ini. Penuhi tempat ini sampai meluber enggak cukup. Kami berharap seperti itu. Kalau sudah enggak cukup, nanti kita akan beli sebelah ini Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa dikasih notif Bapak Ibu di HP Bapak Ibu. Tanggal 24 ada GWN, Gathering and Worship Night. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Demikian ya Bapak Ibu. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Siang hari ini Tuhan kami ucap syukur ya Bapak. Kami banyak diberkati dengan berkat firman yang luar biasa. Dan kini saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Yang tak pernah didengar
hamba berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada siang hari ini. Firman itu sudah menjadi terang setiap jalan-jalan kami ya Tuhan, dan menjadikan ketentraman buat jiwa hati kami. Berkati Ibu Pendeta Kesya Tantri yang sudah memberitakan Injil sukacita. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Bapak Gembala Sidang tengah pelayanan di tempat lain. Berkati pelayanannya ya Tuhan, untuk menggembalakan kami di tempat ini ya Bapak. Bapak di dalam sorga, berkati bangsa Indonesia tercinta dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI Polri-nya juga Engkau memberkati ya Tuhan. Demi keutuhan NKRI ini ya Tuhan. Engkau senantiasa mengayungi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati seluruh pengerja dari diaken, diakones, guru sekolah minggu, tim musik, WL Singer juga multimedia. Satukan kami semua ya Tuhan dengan tali kasih Tuhan. Agar apa senantiasa untuk kemajuan daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih kota Surabaya kami aman, damai dan sejahtera. Ini semua berkat daripada tangan Tuhan yang selalu memayungi kota kami Surabaya. Kami percaya di sudut-sudut kota kami Surabaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga warga di sekitar gerejamu ya Tuhan. Agar mereka juga mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Kami bangga memiliki Allah, Bapa yang dahsyat. Kami tidak meragukan kuasa-Mu Tuhan. Walaupun kami hidup di tengah-tengah krisis, bahkan masalah kesulitan yang selalu datang bersilih ganti di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami bangga bahwa kami adalah anak-Mu. Kami adalah kekasih-kekasih-Mu Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, kami merasa aman. Kami merasa Engkau menyertai setiap kami. Maka dari itu Tuhan, inilah ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Gak ada lagi di dunia ini Tuhan yang boleh kami banggakan kecuali Engkau Bapa kami. Engkau Allah Tuhan kami, sikir ya masyanda dalam wakur ya lawas.
dunia gampang berubah. Kami yakin itu Tuhan, tapi kasih-Mu atas setiap hidup kami gak pernah berubah. Kami percaya Mazmur 89 ayat 36 bahwa Engkau yang sudah berjanji, Engkau akan menepati setiap janji-Mu melalui sumpah-Mu di dalam kekudusan-Mu. Kami yakin itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dari itu Tuhan, siang hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mempunyai komitmen, kami mempunyai tanggung jawab hidup kami terhadap Engkau. Kami mau hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga setiap langkah hidup kami Engkau akan tuntun, Engkau akan pimpin sampai hidup kami selesai. Kami masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Itulah kerinduan kami semuanya Tuhan. Sekali lagi kami ingin apapun yang terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kami hanya memandang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Siang hari ini kami berdoa untuk anak Valentino Tuhan. Kami tetap mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami mohon kasih-Mu Yesus. Manusia, dokter pun punya keterbatasan. Gak ada yang sempurna. Tapi Engkau pencipta daripada Valentino Tuhan. Engkau sempurna Tuhan, Engkau sempurna. Dari itu Tuhan siang hari ini kami memanggil nama-Mu Bapa yang ajaib Allah. Yahweh kami yang puji. Engkau datang, Engkau sempurnakan kesembuhan untuk anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada satu barang yang mustahil bagi-Mu. Bagi setiap kami orang percaya terjadi mujizat. Terima kasih Yesus. Yang hari ini kami bawa saudara kami Bapak Bambang Tuhan, yang gak bisa hadir juga. Apapun yang terjadi untuk Bambang, Pak Bambang Tuhan, Kau tetap tolong Tuhan. Kalau dia sakit, Engkau jamah dia, sembuhkan dia. Darah Yesus, darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semuanya Tuhan. Gak ada satupun yang Kau lewatkan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami tetap yakin bahwa kami hidup oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup oleh kasih karunia-Mu. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Nah, dari itu Tuhan, kami mohon pulihkan setiap kehidupan kami. Pulihkan setiap ekonomi kami Tuhan. Pulihkan setiap pekerjaan kami Tuhan. Pulihkan finansial kami Tuhan. Pulihkan hidup rumah tangga kami Tuhan. Pulihkan hidup pernikahan kami Tuhan. Engkau memberkati anak-anak studi, anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami keluar ataupun datang di rumah kami masing-masing Tuhan. Malaikat-Mu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan Allah Immanuel itu selalu beserta dengan kami. Nah, setiap kami yang hadir siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami, memberikan setiap damai sejahtera, keamanan, perlindungan, ketentraman dalam setiap kehidupan kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai mempelai Kristus yang kudus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.